Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Saudari sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara, Saudari sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Dan apapun yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan, saya rindu Bapak Ibu dan Saudara bukan hanya memberkati Bapak Ibu dan Saudara, tetapi mampu menjadi berkat bagi orang lain. Bersyukurlah kepada Tuhan atas berkat anugerah dan pertolongannya. Kita tiba di akhir pekan dan kita bersyukur di hari Sabtu ini kita masih diberi kesempatan untuk melihat kasih karunia Allah bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melihat kasih karunia Allah. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mengakhiri pekan ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pada kesempatan pagi ini izinkanlah kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang sederhana dan penuh banyak kekurangan ini ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan-pesan firman-Mu yang menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih kita berbicara tentang tulisan Rasul Yohanes. Ada Injil, suratnya yang pertama, suratnya yang kedua. Hari ini kita belajar surat yang ketiga. Kalau minggu kemarin saya bicara masalah pembukaan dari surat yang ketiga ini, salam yang dia ungkapkan kepada penerima surat, Gaius khususnya, dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang inti dari surat tersebut. Nah, inti dari surat tersebut rupanya dengan tema yang diberikan oleh LAI, saling menolong dan berlawanan. Dari surat Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes, pasal pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-12. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya apa yang dialami oleh Yohanes dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu adalah orang-orang yang menentang akan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya datangnya dari luar, tetapi juga dari dalam yang mengaku dirinya percaya, tetapi sesungguhnya mereka adalah nabi palsu atau orang-orang yang memutarbalikkan fakta keyakinan akan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Yohanes sadar untuk melawan mereka bukan hanya dibutuhkan seorang diri, tetapi dibutuhkan kebersamaan antara orang-orang percaya. Tanpa kesatuan, maka rasanya tidak mungkin bisa melawan orang-orang yang memutarbalikkan atau orang-orang yang menyimpang dari ajaran kepercayaan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini kita belajar bagaimana rupanya Yohanes mengatakan ada sikap saling tolong-menolong antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dia berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang yang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Jadi ada beberapa orang yang mereka bukan berasal dari mungkin komunitas mereka pendatang, tetapi kemudian karena mereka adalah sama-sama orang percaya yang memberitakan kasih Tuhan, maka mereka saling tolong menolong dan saling menguatkan. Inilah sikap persaudaraan yang dipuji oleh Rasul Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita perhatikan bahwa Rasul Yohanes memberikan kesaksian tentang seorang yang sangat meresahkan dalam iman percaya. Dia berkata begini, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang yang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tentang kesaksian seorang yang bernama Diotrefes yang ingin terkemuka, dan mereka mengabaikan tentang pengajaran yang benar yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Tetapi Yohanes bersyukur karena mereka saling tolong menolong.
Bahkan ketika Yohanes mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Demetrius. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang seorang yang bernama Demetrius. Jadi rupanya ada orang-orang yang ingin mengacaukan, tetapi ada orang-orang yang ingin menyampaikan tentang kebenaran firman Allah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes mengingatkan kembali kepada kita supaya kita saling tolong menolong, karena perlawanan itu tidak bisa dilawan oleh seorang diri. Kita harus saling tolong menolong seorang akan yang lain, supaya ada kekuatan untuk melawan segala tantangan yang akan dihadapi sebagai orang yang percaya. Jadi hendaklah orang-orang percaya saling tolong menolong dalam hal apapun juga, termasuk dalam hal iman, percaya, dan pemberitaan Injil, dan juga penyampaian kabar baik. Mari kita saling tolong menolong dan menguatkan seorang akan yang lain, supaya nama Tuhan dapat dimuliakan dan orang dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hidup persaudaraan yang rukun akan membawa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami dapat belajar firman Tuhan. Di akhir pekan ini kami diingatkan oleh Engkau untuk kami saling tolong menolong supaya kami mampu menghadapi tantangan dunia ini. Biarlah persaudaraan yang rukun akan terjadi antara kami sesama jemaat dan orang percaya, sehingga kami dapat menyatakan kasih Kristus dimulai dari kami saling mengasihi seorang akan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tolong beri kami hikmat di akhir pekan ini untuk mengelola apapun juga yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyukakan hati Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin.